Mengapa para politikus dan pejabat itu sebelum mereka menjabat dan setelah mereka menjabat hartanya naik terus dari tahun ke tahun? Ada yang kenaikannya fantastis loh, puluhan miliar, ratusan miliar dan sebagainya. Dan hebatnya mereka nggak ketangkap KPK loh, mereka nggak terbukti korupsi. Jadi politikus yang tertangkap KPK itu memang politikus bodoh menurut saya. Video ini tidak menyerang siapapun, melalui video ini hanya ingin memberikan edukasi dari mana mereka itu bisa kenaikan hartanya berkali-kali lipat. Tonton video ini sampai selesai. Welcome to Success Before 30 Business and Financial Mentoring. Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Baik, seperti di video saya sebelumnya yang saya pernah bahas, dari video ini saya akan memberikan edukasi yang sangat penting supaya Anda bisa paham mengapa politikus dan pejabat itu setelah mereka menjabat, harta mereka tuh bisa naik cukup drastis dan tajam meskipun tanpa korupsi. Kita harus tahu bahwa pengusaha dan politikus itu memang 100% tidak terpisahkan. Kok bisa 100% tidak terpisahkan? Itu dulu yang Anda harus paham dulu. Kita bisa lihat basicnya yang kamu harus paham itu namanya crony capitalism. Jadi crony capitalism itu dalam bahasa Indonesia namanya kapitalisme kompromi. Apakah itu buruk nggak sebenarnya? Kompromi kapitalisme. Jadi bisa juga seperti transaksional. Nah, mari kita bahas dengan contoh yang lebih dekat dengan kehidupan di Indonesia. Di dalam kapitalisme biasa, kita beli barang dan jasa berdasarkan kualitas dan harga. Misal kamu mau beli mie instan, di warung Pak Budi harganya 2.500. Sementara di warung Pak Eko harganya 3.000. Kamu pilih yang murah, beli di Pak Budi, itu adil dan semua untung. Sekarang bayangkan kalau pemerintah mau beli mie instan buat program bantuan, Pak Budi masih jual 2.500, Pak Eko 3.000. Tapi pemerintah malah beli dari Pak Eko. Kenapa? Karena Pak Eko kenal baik sama pejabat yang memutuskan. Berikan sumbangan untuk kampanye atau berikan janji untuk keuntungan yang lain. Itu namanya kapitalisme kompromi. Jadi itu kurang lebih seperti itu. Di Indonesia, ini terjadi di dalam bentuk proyek pemerintah, pengadaan barang, atau pemberian izin usaha. Misal, kontraktor yang tidak sebenarnya paling layak, tapi dapat proyek paling besar. Kenapa? Karena punya hubungan yang kerabat, dekat dengan pejabat. Atau ada pengusaha yang dapat izin usaha dengan mudah, karena mengurus, dalam tanda kutip, menghidupi beberapa pejabat. Kapitalisme kompromi ini sebenarnya memiliki keburukan atau sisi negatif. Kenapa? Ada 3 sisi negatifnya. Yang pertama adalah uang rakyat seharusnya dipakai untuk kepentingan umum. Contoh buat jalan, memperbaiki jalan rusak, memperbaiki tiang listrik, atau memperbaiki kabupaten atau kota yang memang sudah sangat harus layak untuk diperbaiki. Jadi untuk pengadaan umum, bukan cuma menguntungkan beberapa orang saja. Harusnya memang kembali ke kepentingan rakyat. Contoh harga murah, bahan sembako murah, dan sebagainya. Nah, yang kedua adalah boros dan merugikan. Karena misalkan pemerintah bayar mahal untuk proyek atau barang karena deal-dealan di belakang layar. Ini seperti mencuri uang rakyat. Dan yang ketiga adalah mendorong korupsi. Ketika pejabat pemerintah biasa pakai uang rakyat untuk kepentingan pribadi atau politik, korupsi itu sudah mulai terjadi. Nah, inilah celah-celah daripada kelemahan daripada crony capitalism ini. Nah, cara mengatasinya gimana? Kita perlu batasi peran pemerintah, harus ada pengawas. Pemerintah penting untuk membuat aturan main. Kalau terlalu campur tangan di bisnis atau ekonomi, kapitalisme kompromi ini bisa muncul. Misal pemerintah dukung satu industri tertentu. Ini bisa buat pilih kasih atau masalah yang lain. Pemerintah itu nggak ada yang jahat, kecuali kalau mereka tuh salah gunakan kekuasaan. Kalau pemerintah adil dan beri perlindungan sama semua orang, itu akan jadi berkah yang besar. Jadi kuncinya adalah pemerintah yang terbatas dan adil. Kalau kita pengen beresin masalah kapitalisme kompromi di Indonesia ini, kita harus mulai dari sini. Kita berikan contoh seperti IKN, Ibu Kota Nusantara yang lagi hot. Kalau politikus kompromi, crony capitalism ini, sama pengusaha seperti apa modelnya? Contoh, pengusaha properti dan politikus. Bayangkan ada pengusaha besar di bidang properti, ada rencana pembangunan di ibu kota baru, pengusaha ini mulai mendekati beberapa politikus atau pejabat yang punya pengaruh di dalam proyek tersebut. Contoh pengadaan semennya, pengadaan kerikilnya, pengadaan tanah, pengadaan batu bata, bahan bangunan, banyak sekali. Itu yang bisa dikerjakan oleh pengusaha properti dan politikus. Yang kedua adalah beri hadiah atau mahar ke politikus. Ini sudah bukan rahasia umum. Pengusaha properti mungkin memberikan hadiah ke beberapa politikus untuk dana dalam kampanye. Ingat nggak sumber dana partai dari mana? Seperti yang kami bahas di video yang pertama. Atau janji-janji lain yang menguntungkan politikus tersebut. Yang ketiga adalah dapat informasi dan keuntungan awal. Sebagai balasan,
Politikus itu memberikan informasi rahasia atau awal tentang lokasi ibu kota baru kepada pengusaha. Dengan informasi ini, pengusaha bisa membeli tanah atau properti di lokasi tersebut sebelum harganya naik. Jadi dia mendapatkan informasi dari orang dalam. Yang keempat, menang tender proyek. Selain itu, politikus bisa membantu pengusaha ini untuk menang tender dalam proyek pembangunan ibu kota, seperti konstruksi gedung, infrastruktur, atau proyek lainnya. Yang kelima, harga tanah naik, pengusaha untung besar. Setelah pengumuman resmi tentang ibu kota baru, harga tanah di area tersebut pasti naik drastis. Pengusaha yang sudah membeli tanah tersebut pasti jadi untung besar. Yang keenam, politikus mendapatkan keuntungan. Politikus juga terlibat dalam mendapatkan keuntungan. Harus dong, bisa dalam bentuk uang, dukungan politik, atau manfaat lainnya bagi pengusaha. Paling gampang adalah politikus punya informasi nomor satu. Namanya juga orang dalam. Jadi pengusaha properti tadi misalnya mau membangun perumahan, diberilah tanah dengan harga super murah ke politikusnya. Diberi juga jalan-jalan utama. Dari situ akhirnya kekayaan aset politikus itu naik berkali-kali lipat. Apakah ini dinamakan dengan korupsi? Kalau ditangkap KPK, ya harusnya tidak. Karena bersih kok mainnya, semua jelas. Nah, menurutmu ini, dari sini kita bisa tahu apakah politikus itu juga bisa dapat uang aset dari beli tanahnya itu harganya naik? Di sini salahnya di mana? Jadi tolong tulis di kolom komen, oke? Saya rasa nggak salah kalau misalkan orang dalam. Nah, itulah namanya crony capitalism. Dari sini kita bisa melihat bahwa crony capitalism itu kelemahannya di situ. Oleh sebab itu, video ini saya buat tujuannya satu, mengapa pejabat harganya bisa naik setelah dia menjabat sekian tahun. Setelah dia menjabat lebih sekian tahun, hartanya juga naik terus. Itulah namanya kapitalisme yang saling menguntungkan antara pengusaha dengan pejabat. Bagi Anda yang nyinyir di kolom komen, wah ini korupsi, dia tidak terbukti. Di KPK dia tidak terbukti, tapi harganya naik terus. Dari sini, daripada Anda nyinyir terus, jadilah pengusaha yang hebat, ataulah jadilah politikus yang hebat. Karena dua-dua butuh prestasi, tapi bukan nyinyiran. Saya tidak menyebut siapapun, saya berikan di sini coach, saya murni edukasi politik di sini. Generasi muda bangsa ini semakin melek politik dan semakin melek dunia usaha. Ketika Anda dua-duanya punya kemampuan, Anda akan menjadi orang sukses. Dan itu sah. Dan itu dilegalkan secara undang-undang. Selama Anda tidak terbukti korupsi, Anda bukan seorang koruptor, tidak ada masalah. Dan itu betul-betul resmi. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi dan membuat Anda level up. Sukses untuk Anda, jangan lupa like-nya, and always salam hebat, luar biasa.